Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran fisika ya. Di video ketiga ini, yaitu video ketiga dari bab besaran satuan dan pengukuran, kita akan membongkar lebih dalam tentang aturan angka penting. Ya, aturan angka penting. Yuk kita mulai saja. Yang pertama, sebenarnya apa itu angka penting, ya kan? Angka dapat diperoleh dari mengukur atau membilang, Untuk mengetahui luas perkebunan misalkan, maka harus dilakukan pengukuran. Sedangkan untuk mengetahui jumlah pohon yang ditanam di kebun diperoleh dengan cara membilang. Jadi beda ya, mengukur dan membilang. Angka yang diperoleh dari hasil mengukur disebut angka penting. Sedangkan angka yang hasil membilang disebut angka eksak atau pasti. Misalkan pohonnya ada 10 buah, wes pasti. Nggak mungkin ada pohon 10,5, itu nggak mungkin ya. Tapi kalau panjang berapakah luas, lah itu masih perkiraan. Kenapa perkiraan? Karena alat ukurnya, hasil pengukurannya itu tidak pasti tepat, pasti melenceng sedikit ya, masih melenceng sedikit. Nah, itulah bedanya mengukur dan membilang. Angka yang dihasilkan dari proses mengukur itu namanya adalah angka penting. Oke, kita lanjutkan. Angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka yang diragukan. Angka pasti dan angka yang diragukan atau istilahnya angka taksiran. Angka taksiran adalah angka penting yang terletak di digit terakhir. Contohnya ini ya, 1,25. Angka 1 dan 2 ini adalah angka pasti. Tetapi digit terakhir 5 ini adalah angka taksiran. Itu ya, itu adalah angka pasti dan angka taksiran. Yuk, ternyata angka penting itu punya aturan ya, aturan. Wah, kayak apa aja ya, kayak pemerintah punya undang-undang. Ini angka penting juga punya aturan. Yang pertama ya, aturannya, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya ini 245,5 1, 2, 3, 4 berarti mempunyai 4 angka penting. Lanjut. Aturan kedua, angka 0 yang digunakan hanya tempat titik desimal. Angka 0 di sebelah kiri atau bukan 0 bukanlah angka penting. Contohnya ini 0,00000012 hanya memiliki 2. Hanya 1 dan 2. Yang lain ini bukan angka penting. 6 angka 0 yang berada di kiri angka 12 tidaklah penting, karena angka taksiran tidak mungkin berada di digit awal, melainkan selalu berada di digit bagian akhir. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal merupakan angka penting. Contohnya ini 2,0 memiliki 2, yaitu 2 itu sendiri dan 0. 2,0300 memiliki 5. 2 jelas, 0 jelas, 3 lah. 0 yang belakang ini loh ya, termasuk angka penting karena di sebelah kanan apa? Di sebelah kanan ini tanda desimal. Aturan keempat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi tanpa tanda desimal bukanlah angka penting. 34.000 hanya memiliki 2. Angka 3 dan angka 4. 0 ini tidak termasuk angka penting karena tidak ada desimalnya, kecuali 3,4. Nah, kalau 34,000, 0-nya tidak angka penting.
Kecuali ada tanda khusus, misalkan garis bawah. Ada tanda khusus di sini. Oh, ternyata ini ada garis bawahnya. Berarti berapa angka pentingnya? Ya 3, 4 sama yang di garis bawah ini. Berarti 3 angka penting. Lah garis bawahnya di sini, Pak. Ya berarti ini masuk 4. Ya, kenapa? Karena angka 0 di antara bukan angka 0, di antara angka penting itu termasuk angka penting, yaitu di aturan ke-5. 560,2 memiliki 4 angka penting. 4, 1, 2, 3, 4. 0 di antara angka bukan 0. Itu termasuk angka penting. Nah, kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, akar gimana, Pak? Ini jawabannya. Jadi, ketika kita melakukan operasi perhitungan yang menggunakan angka penting ya, maka harus menggunakan aturan seperti ini. Penulisan hasil penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita bahas ini dulu ya, penjumlahan dan pengurangan. Hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Satu angka taksiran. Diperhatikan pelan-pelan. Oke, ini. Bentar ya. Oke. Saya biar detail. Nah, ini. Ulangi. Oke. Pembahasan. Seorang memukul 3 buah batang kayu, masing-masing memiliki panjang 3,219, 15,5, 8,43. Jika ketiga batang tersebut disambung, berapakah panjangnya? Berarti kan dijumlah semua ini ya. Memiliki panjang, ini kan hasil pengukurannya, jadi termasuk angka penting. Jadi kalau dijumlah gimana? Ya dijumlah aja semua set lah. Yang kita perhatikan adalah yang paling bawah ini. Karena hasil harus memiliki satu angka taksiran, maka dituliskan menjadi 297,2. Secara sederhana, untuk penjumlahan dan pengurangan itu adalah jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, maksudnya gimana? Dari ketiga angka ini 1, 2, 3, yang paling sedikit angka di belakang komanya berapa? Ya ini kan 15,5. Dia kan satu angka. Ketemunya 27,149. Berarti dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma. Yang dilihat adalah jumlah angka di belakang koma. Kalau 3,219 ini ada 3, 15,5 ada 1, 8,43 ada 2 angka di belakang koma. Berarti kita ambilnya adalah 1. Berarti hasilnya diubah dalam bentuk satu angka di belakang koma. 297,2. 29 harusnya 29, berapa? 27,2 ya. Nah ini sedikit problem ya. Harusnya bukan 297,2 cm ya. Jadi berapa hasilnya harusnya? Harusnya adalah 27, berapa? 2 ya, 27,2. 27. Berarti ini 9 ini harusnya enggak ada ya, enggak ada 27,2 cm. Begitu ya caranya ya. Jadi ini ada salah ketik di sini, harusnya adalah 27,2 cm. Harusnya diubah ke dalam satu angka di belakang koma. Kemudian kalau perkalian dan pembagian, diperhatikan perkalian dan pembagian. Penulisan hasil perkalian atau pembagian jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, diperhatikan ini 2,2 dikali 0,6283. Itu ya kasusnya ya. Ya dikalikan aja, ketemunya berapa? Ting, ketemunya adalah 1,8226. Terus gimana, Pak? Cari yang angka pentingnya paling sedikit. 0,6283 berapa angka penting? 4.
2,2 berapa angka penting? 2. Berarti hasilnya dibulatkan menjadi 2 angka penting. Jadi 1,8. Nah, kalau ini benar jawabannya. Yang tadi salah ya, 1,8. Gitu ya. Jadi acuannya jelas. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Tapi kalau perkalian dan pembagian adalah jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, kemudian untuk hasil pangkat dan akar bisa dilihat ya. Penulisan hasilnya harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Misalkan ini, akar 2,25 itu hasilnya kan 1,5 sebenarnya. Tapi harus ditulis berapa? 1,50 karena di sini ada 3 angka penting, hasilnya hanya 2. Jadi dijadikan 3 ya, dijadikan 3 angka penting. Jadi 1,50. Kemudian ini 2,5 dikuadratkan hasilnya 6,25. Ini kan 2 angka penting ya. Hasilnya 3. Berarti harus disamakan dengan awalnya, harus menjadi 6,2. Oke, itu adalah operasi untuk pangkat dan akar. Yang terakhir adalah aturan pembulatan. Jadi ketika angka belakangnya itu 5, nah ini kan 5 semua ya. Ini cara membulatannya gimana? Diperhatikan, sebelum angka 5 bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas. Ganjil itu apa? 1, 3, 5, 7, 9. Kalau angka sebelum 5 kok 1, 3, 5, 7, 9, 3, 7, 9, maka dibulatkan ke atas. Nah, ini 3 jadi 4, 7 jadi 8, 9 jadi 10. Gitu ya. Kalau sebelum angka 5 itu bilangan genap, genap itu berapa? Genap itu 2, 4, 6, 8, angka 5 dihilangkan. Contohnya ini. Ini ya. 2,2 kan 2 sebelum angka 5 kan 2. Ini kan genap. Akhirnya 5-nya hilang jadi berapa? 2,2. Terus ini 2,85 jadinya 2,8 bukan 2,9 ya. Karena awal sebelum 5 itu angka genap. Oke, ternyata sampai di sini ya kupas tuntas kita tentang angka penting. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Oh, tapi ada sesuatu yang belum tersampaikan ya, yaitu tugas. Tugas untuk bab 2 ini ya, besaran dan satuan. Ini adalah tugas. Oke, bentar. Tugasnya ini di besaran dan satuan. Nah, oke, ini silahkan kalian screenshot ya. Jadi tugas 2 itu ada 4 soal, silahkan kalian screenshot. Nanti kalian tulis jawabannya di buku, kemudian dikirim ke Classroom. Akan kita bahas ketika PTM tatap muka. Silahkan di screenshot, ini soal 1 sampai 3. Nah, yang ini soal nomor 4 ya. Silahkan dikerjakan, boleh kerjasama dengan temannya, yang penting kalian paham ya. Di foto, dikirimkan di Classroom, terus nanti kita bahas ketika tatap muka. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sudah selesai ya 1 bab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita semua selalu mendapatkan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.